Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Kalau pada suatu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Dengan satu keyakinan, di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat, Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu, pohonnya pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya. Kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil, setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan. Semuanya datang dari Allah. Semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam, lantaran kita hidup. Kita hidup ini
lantaran ada roh dalam jasad kita. Ruh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak. Cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Ruh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji, menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Kenapa sih? Kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Justru yang beriman itu yang diuji. Yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah. Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Ah, Iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah Iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown. Mengalami komplikasi.
Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah, iya. Menyembah Allah, iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini. Kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub. Beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah. Allazi a'tani wa akhaza minni. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang telah memberikan harta kepada saya. Dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi. Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah mulutnya sih tidak berhenti innalillah innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat. Tapi ini merupakan prosesing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.